Kesaksian Bapa. Menarik, kita sudah pernah mendengar kesaksian Yohanes, kesaksian para murid, kesaksian Nikodemus, kesaksian wanita Samaria, dan pada saat ini kita akan melihat kesaksian Bapa. Yohanes 17 ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, Yesus berkata, pada saat dia berdoa, supaya sebagaimana Bapa bersatu dengan dia, dan biarlah Yesus juga dapat bersatu dengan apa? Para muridnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita dapat mengerti bahwa arti kesatuan itu sangat berarti bagi kita, bagi Yesus, dan itu dapat kita melihat apa yang Yesus lakukan, yang kita lakukan adalah satu tujuan. Itu adalah sebuah kesaksian yang Bapa berikan bagi kita semua. Poin pertama, pada mulanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Dari sisi yang lain yang saya akan lihat pada saat ini. Kalau di sini katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti yang saya katakan pada sebelumnya. Logos bersama-sama dengan apa? Theos. Logos bersama-sama dengan Theos. Ini menjelaskan tentang dua Allah. Yang pertama adalah Allah Anak, yaitu firman. Yang kedua adalah Allah Bapa. Tapi mereka adalah sebuah kesatuan. Seperti dikatakan, Bapa ada dalam Kristus, Kristus ada dalam Bapa. Satu tujuan. Kita akan lihat bagaimana itu terwujud. Kejadian 1 ayat 3. Saya pernah bahas ini. Berfirmanlah Allah. Kata berfirmanlah Allah. Seringkali orang berpikir itu adalah satu. Tapi ini adalah bicara tentang dua oknum. Yaitu oknum firman dan oknum Allah. Yaitu fathers. Yaitu Bapa. Pada saat penciptaan, Roh Kudus, Bapa, dan Anak bekerja sama untuk menciptakan dunia ini. Jadi, dari awal sudah dinyatakan kehadiran Roh Kudus di Kejadian 1, ayat 1 sampai 2, dan di Kejadian 1 ayat 3, bercerita tentang Bapa dan dan firman. Jadi, ini bicara tentang dua oknum kealahan. Dan pada saat di Kejadian 1, ada 3 oknum kealahan. Trinitas bekerja sama untuk penciptaan. Nah, dengan demikian, apa yang kita dapati pada saat ini? Sejak awalnya, sejak mulanya, mereka bekerja sama. Bapa menyaksikan Yesus, Yesus menyaksikan Bapa, dan Roh Kudus menyaksikan Bapa dan Kristus. Nah, kita akan lihat. Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi kita dapat mengatakan, kita dapat lihat di sini, apa yang Yesus lakukan itu persetujuan Bapa. Dan pasti dengan Roh Kudus juga. Trinitas bekerja sama untuk keselamatan manusia. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan Anak. Jadi apa yang Bapa, Anak, dan Roh lakukan, itu adalah kerjasama mereka. Jadi apapun yang Yesus lakukan selama di dunia ini, itu pasti persetujuan Bapa.
Dan itu pasti juga dengan Roh Kudus disetujui. Nah, menarik. Kita akan lebih dalam lagi bicara ini. Karena ini bicara tentang Trinitas. Bagaimana ini dapat bekerja sama. Bagaimana Trinitas itu menjadi saksi bagi apa? Bagi Kristus. Bagaimana Bapa menyaksikan Yesus. Bagaimana Bapa dapat bersaksi untuk Yesus. Nah, kesaksian Bapa itu. Kesaksian Bapa yaitu dalam Matius 3 ayat 16 ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Menarik. Seperti dikatakan bahwa Yohanes dapat mengenal Yesus karena Roh Allah turun kepada Kristus. Itu berarti Roh Kudus bersaksi tentang siapa Yesus. Dia itu Mesias itu. Nah, kesaksian Roh Allah, kesaksian Roh Kudus diperkuat dengan kesaksian Bapa. Apa yang Bapa katakan? Bapa katakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Roh Kudus hadir, Bapa hadir, dan Bapa menyaksikan, bersaksi untuk anak. Bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Saya, kalau misalnya, seperti yang dikatakan, kalau Bapa menyaksikan, bersaksi untuk saya, berarti orang tua itu mengakui siapa saya. Mengakui siapa saya. Saya dapat disebut pendeta muda Tulus Nainggolan. Kalau papa saya mengatakan kepada saya, kamu anakku. Kamu anakku. Karena papa saya mengatakan, saya adalah anakku, saya adalah anaknya, maka saya layak mempergunakan nomor latar belakang saya itu yang Nainggolan. Kalau bapak orang tua saya tidak pernah bilang, kamu adalah anakku, maka saya tidak boleh mempergunakan nama marga latar belakang saya Nainggolan. Seperti itu. Makanya pengakuan Bapa pada saat dia mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Berarti apapun yang dilakukan oleh Yesus itu sudah seizin Bapa. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu persetujuan Bapa. Karena apa? Bapa sudah menyatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan bukan hanya seizin dan persetujuan Bapa. Ini adalah pengakuan dari sorga bahwa Yesus itu anak Allah. Jika Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias, itu manusia. Tapi pengakuan Bapa lah yang paling penting. Karena apa? Hanya Bapa yang mengetahui siapa Yesus. Hanya Bapa yang mengetahui siapa Yesus. Makanya, ini diulangi lagi di dalam Matius 17 ayat 5. Ini pada saat Yesus dipermuliakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jika di waktu Yesus dibaptis hanya sampai kepadanya lah aku berkenan. Tapi pada saat Yesus dipermuliakan, tidak sampai hanya berkenan. Ada satu kata perintah, dengarkanlah dia. Jadi, kata berkenan dan dengarkan. Sudah dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus diberikan segala sesuatu yang Yesus lakukan seizin Bapa. The next,
Ada kata perintah yang lain. Ini adalah authority yang diberikan Bapa kepada Yesus. Makanya dikatakan apa? Dengarkanlah dia. Jadi, apapun, contoh, saya pada saat saya mau beli sesuatu, atau mau beli apa-apa, saya mau beli, misalnya saya mau beli belanja di depan, di lote, saya mau menggunakan kartu grocery, saya mau beli sesuatu, saya mempergunakan kartu. Dan pada saat saya mempergunakan kartu, saya tanda tangan kartu itu. Itu berarti kartu itu approve, saya punya tanda tangan. Kenapa? Itu adalah authority saya. Ada authority di situ. Dan Bapak mengatakan, dengarkanlah dia. Berarti ini adalah authority. Ada sesuatu atau suatu kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kekuasaan diberikan kepadanya. Otoritas yang Bapa berikan kepada Kristus. Bukan hanya diakui, tapi diberikan otoritas. Nah, hal yang sama diulangi kembali, tapi Petrus yang bersaksi mengenai pernyataan. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi, Petrus menyaksikan apa yang disaksikan oleh Bapa. Bapa bersaksi untuk Yesus. Disaksikan oleh apa? Petrus. Jadi, kita dapat melihat Bapa memberikan pengakuan dan otoritas dari Allah. Bahwa ini adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana pengakuan dan otoritas itu dapat bekerja dalam kehidupan Yesus. Pekerjaan Bapa. Di dalam Yohanes 5 ayat 36 berkata, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi, bagaimana ini pengakuan dan otoritas yang Bapa berikan kepada Yesus dalam pekerjaannya. Dan pada saat kita akan melihat dalam Yohanes 14 ayat 11 mengatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kenapa? Dikatakan, saya garis bawahi, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Segala sesuatu yang Yesus buat. Makanya dicatat di dalam Yohanes. Segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus itu menunjukkan siapa Yesus sebagai Mesias, dan bukan hanya Yesus sebagai Mesias, itu adalah otoritas yang Bapa berikan, kekuasaan yang Bapa berikan, Bapa berikan kepada Kristus, pengakuan dan apa yang Bapa setujui. Makanya pada saat Yesus mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, itu sebenarnya bukan kesaksian, oh ini kekuasaan Yesus, bukan begitu. Bukan seperti itu. Tapi itu adalah sebuah kesaksian dari Bapa bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, itu adalah kesaksian Bapa tentang Kristus. Dan apa yang kita lakukan, itu adalah kesaksian Yesus kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bila kita melayani Tuhan,
Bila kita bersaksi, yang kita saksikan adalah Yesus. Namun, perlindungan dan penjagaan Tuhan kepada kita menyaksikan siapa kita. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menyatakan siapa kita. Bila kita bertindak sesuka hati, kita bukan anak-anak Allah. Makanya apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, menunjukkan bahwa dia adalah anak Bapa. Bapa dipermuliakan dan Bapa memberikan kesaksian tentang Yesus melalui apa yang Yesus pekerjakan. Tanpa persetujuan Bapa, air tidak akan berubah jadi anggur. Tanpa persetujuan Bapa, tidak ada kebangkitan dari orang mati. Karena Yesus pada saat itu adalah manusia. Tapi, apa yang Bapa kerjakan di dalam Yesus, ini menyatakan siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah. Hal yang sama. Tanpa Yesus bekerja di dalam murid-murid Yesus, di dalam kehidupan murid-murid Yesus, setelah Yesus naik ke surga, maka tanpa itu, tanpa Yesus yang bekerja di dalam kehidupan mereka, maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Hal yang sama, tanpa Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita bukan anak-anak Allah kalau Yesus tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi bila Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, maka itulah kita disebut anak-anak Allah. Karena Bapa yang bekerja di dalam kehidupan Yesus, maka dia disebut anak Bapa. Yohanes 15 ayat 24-25. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi yang mereka benci adalah Yesus, tetapi sesungguhnya bukan hanya Yesus yang dibenci, tapi yang dibenci adalah Bapa. Karena apa yang Yesus lakukan adalah Bapa punya pekerjaan. Pada saat kita ditegur oleh orang-orang di sekitar kita, kita sakit hati, kita benci sama orang itu. Saudara tahu, yang kita benci bukan orang itu. Yang kita benci adalah orang yang mengutus orang itu. Sadarkah teguran-teguran orang-orang di sekitar kita itu adalah teguran Allah untuk kita? Kenapa orang Yahudi, orang Farisi benci sama Yesus? Karena Yesus menegur mereka. Karena Yesus menginginkan mereka bertobat. Namun mereka membenci Yesusnya. Mereka tidak tahu yang mereka benci adalah Bapa sendiri. Yohanes 20 ayat 30-31 mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias,
hanya sampai Mesias? Tidak. Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi apa yang Yesus perbuat, 7 mukjizat yang Yesus perbuat, dan kebangkitan Lazarus yang Yesus telah membangkitkan, itu adalah mukjizat yang Yesus buat. Kebangkitan Lazarus dicatat supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan itu adalah kesaksian Bapa kepada Yesus. Itu adalah kesaksian Bapa sendiri. Karena Bapa yang bekerja untuk Yesus. Nah, kita sudah lihat kesaksian Bapa pada mulanya bahwa Yesus bersama dengan Bapa, dan kita dapat melihat kesaksian yang Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan diberikan otoritas. Kita lihat apa otoritas itu, yaitu pada saat Yesus bekerja di dunia ini. Melalui pekerjaannya, kita dapat melihat bahwa itu adalah Bapa yang bekerja di dalam Yesus. Nah sekarang, kesaksian Bapa melalui firman Tuhan. Firman yang tertulis. Yohanes 5 ayat 37-38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bagaimana kamu dapat percaya? Lihat, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya bagaimana kamu bisa percaya tentang Bapa? Sedangkan firman-Nya aja tidak menetap di dalam diri kita. Karena firman itu dapat menjelaskan siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Dan Bapa bersaksi untuk Yesus, Yesus bersaksi untuk Bapa, dan juga Yesus bersaksi untuk Roh, dan Roh Kudus bersaksi siapa Yesus. Yohanes 5 ayat 39-40 mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kalian menyelidiki kitab suci, kalian pikir kalian bisa hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah apa? Mengenal Bapa, mengenal Yesus. Siapa yang mengajar kita untuk mengenal Bapa dan mengenal Yesus? Roh Kudus. Kalau kita belum mengenal Bapa dan mengenal Yesus dan melalui Roh Kudus, kita menyelidiki kitab-kitab suci itu, kita tidak memiliki artinya. Karena apa? Karena Alkitab bersaksi tentang Yesus, tentang Bapa, tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari kita lebih mengenal Bapa. Roh Kudus juga mengajari kita bagaimana Bapa bersaksi untuk Yesus. Di sini katakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Banyak orang pada saat itu mau hidup yang kekal, ingin memiliki hidup yang kekal, tapi tidak mau datang pada Yesus. Gak mungkin. Tidak mungkin. Di Yohanes 17 ayat 3 itu menjelaskan sudah paten. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Bapa, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus melalui apa? Melalui Roh Kudus. Kita tidak dapat mengerti firman Tuhan itu tanpa Roh Kudus. Karena Dia yang membimbing kita. Jadi tiga-tiganya bekerja sama untuk keselamatan kita. Kita sudah dapat mengetahui sekarang Yesus latar belakang sebagai kealahan. Kita mengetahui bahwa Bapa bersaksi untuk Yesus.
pada saat Yesus hidup. Dia juga, Bapa memberikan otoritas buat Kristus. Bapa juga bersaksi melalui apa yang Bapa perbuat dalam kehidupan Yesus. Dan juga, Bapa juga bersaksi melalui firman Tuhan. Sekarang, keempat ini telah kita sadari. Pada mulanya adalah firman yang adalah kesetaraannya dengan Bapa. Terus firman itu jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu melakukan apa yang Bapa perintahkan. Bapa bersaksi tentang firman itu yang telah menjadi manusia melalui perbuatan dan tindakan. Nah sekarang, apa bagiannya bagi kita? Pada saat kita bersatu dengan Kristus, Yesus yang bekerja dalam kehidupan kita. Dalam setiap perbuatan kita, tindakan yang kita lakukan, Yesus yang bekerja untuk kita. Memang benar, saat ini Yesus sedang bekerja di bilik yang maha suci untuk kita. Dan wakilnya adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menang atas dosa pun tidak bisa. Karena itu, Roh Kudus bekerja untuk kita. Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapa bersatu dengan Kristus, begitu juga Roh Kudus akan bersatu dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapa bekerja di dalam Kristus, begitu juga Roh Kudus saat ini bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat disebut anak-anak Allah. Pertanyaan yang kita harus jawab dalam kehidupan kita. Apakah kita telah membuka hati kita selebar-lebarnya kepada Roh Kudus? Kepada Yesus. Sehingga kita dapat mempelajari, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apakah itu kita lakukan? Supaya kita memiliki karakter yang sama. Sebagaimana Yesus hidup di dunia ini. Dia memiliki karakter yang indah. Hal yang sama kita pun dapat bisa memiliki karakter yang sama. Bila kita izinkan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Bila tidak, bagaimana bisa? Yohanes 43-44 mengatakan, Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, bagaimana kamu akan menerima dia? Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datangnya dari Allah yang Esa? Yesus tidak mencari hormat. Yesus tidak mencari hormat dan pengakuan dari manusia. Dia hanya meminta pengakuan dari Bapa. Oh, dia adalah anak Allah. Seperti dikatakan di awal, pengakuan Yohanes itu sangat penting. Tapi lebih penting adalah pengakuan Bapa. Karena Bapa yang mengenal siapa Yesus. Yang pada mulanya adalah firman. Yang firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pengakuan Bapa bagi kita adalah sama bagaimana Yesus mengakui kita menjadi anak-anak Allah. Dengan apa? Dia bekerja dalam kehidupan kita. Amin.